Oke, kita masuk area Bandung. Kolam air panas. Oh dia, Kawah Ratu. Kawah Putih. Kawah Ratu lagi. Tuh guys. CBD ya. Mantap. Kelok-kelok turunan. Wih, bukit. Masih di turunan-turunan. Kelok-kelok. Nah, oke, kita masuk ke tempat cottage. Penginapan di sini. Wih, guys. Mantap view-nya tuh. Keren banget. Guys, kakak saya kayaknya lagi beli strawberry. Mungkin berhenti di salah satu yang jualan strawberry. Di sini banyak banget tadi kan sepanjang jalan kan. Apa namanya, tempat-tempat petik strawberry sendiri. Berkelok CBD itu. Wih, keren ya. Panjang, tapi ternyata tidak seramai yang dipikir kemarin. Ya lenggang-lenggang aja sih, enak-enak aja. Akhirnya guys, kena macet. Soalnya gimana pun juga Bandung ya, apalagi Ciwidey itu kan dekat kotanya lah gitu. Bukannya di kabupaten pinggir banget, itu dekat dari kota. Pasti macet. Kalau bawa motor nyalip oke. Kalau bawa mobil nyalip dari macet begini, gimana caranya coba? Guys, terpisah lagi guys. Jadi ya seperti biasa, kalau saya itu berkendara suka foto-foto di jalan ikonik ya, maksudnya foto di ikonik. Itu ada apa namanya, alun-alun Ciwidey. Tadi saya ada sempat foto di sana sama ini teman-teman. Nah, kakak saya bablas. Sekarang ngejarnya susah gitu. Tadi dua motor, Bro Wahid sama Bro Kuku udah kejar di depan. Saya nyangkut sama bus travel panjang dan lemot banget. Wih, keren ya. Itu kapur. Iya, ramai lancar. Mau nyalip tapi ya sabar saja guys. Pada akhirnya mencar semua guys. Ya sudah, maksudnya daripada saling tunggu menunggu ya udah, jadi pulangnya masing-masing aja gitu. Jadi kakak saya itu dia udah di depan, jauh di depan. Lalu Bro Wahid tadi ada di belakang, tapi kayaknya udah misah juga. Nah, sekarang saya masih konvoy berdua nih sama Bro Kukuh nih. Oke, kita lanjut. Dimanakah kita? Ya, yang jelas sih sekarang arah ke Padalarang ya guys. Jembatan keren banget. Kalau saya sih seperti biasa ngikutin Mbah Google aja. Oke guys, ini pengalihan jalan. Sebentar lagi saya sama Bro Kukuh misah nih. Bro Kukuh dia pulang lewat jalur kemarin lagi, lewat Purwakarta. Kalau saya lewat Padalarang deh.
gitu. Padalarang, ke Cianjur, ke puncak ya. Ntar di puncaknya tinggal lihat aja apa puncak 1 atau puncak 2 yang macetnya yang mana. Wih. Oke. Ini jalur macet tadi kata Google nih. Merah bukannya kuning lagi tuh. Tuh guys. Panjang lagi merahnya. Ya, begitulah, mau gak mau. Antri. Oke, bro. Ya. Kabarin ya kalau udah sampai rumah ya. Careful. Nah, guys, udah mah bisa guys ya. Jadi Bro Kukuh lewat Purwakarta. Sama-sama macet juga sih, guys. Saya masih merah semua tuh. Lewat Padalarang, Cianjur. Oke guys, ini kita masih ada di Padalarang, di tempat apa yang biasa tadi ya, jualan celengan-celengan, oleh-oleh celengan, truk-trukan. Oke, ini kita saat ini mau coba ke tempat wisata yang udah lama saya pengen samperin, namanya itu Stone Garden. Itu di Padalarang ya, Citatah, Padalarang. Itu kayaknya mantep banget, meskipun kayaknya sih bagusannya sih kalau pakai drone, cuman karena drone nya berkendala ya sudah. Nah, ini buat ke Stone Garden itu tinggal 7 menit ya. Tuh, 7 menit, 2,3 km. Kasih Pak ya. Ya. Wah, berarti itu tuh guys, yang tinggi itu loh guys. Wow, dari jalan raya tadi udah kelihatan tuh tinggi banget. Ya, tadi saya sempat lewat dikit, saya muter balik. Oke guys, saatnya kita berberes, kita mau pulang. Ini udah nyampe di Padalarang, nggak usah pakai maps, pasti hafal. Oke lah, kita jalan sekarang. Wah, saya belum pernah dapet ikan segede gitu tuh. Itu ikan sama kapal tuh, mantap. Tadi pas lagi datang kurang memperhatikan. Nah, sekarang sudah masukin jalur utama lagi. Siap-siap, kuatkan badan, stamina fisik full, macet pastinya. Mudah-mudahan sih enggak, tapi lebih dominannya sih kemungkinan macet. Kita ini masih di Padalarang ya, Citatah, Desa Citatah, Padalarang. Jadi ya terhitung. Kelihatannya oh udah di Padalarang. Ya padahal mah enggak. Dari Padalarang ini kita harus masuk ke Cianjur, lalu ke puncak, ke kota Bogor, baru masuk ke Kabupaten Bogor. Jadi ya masih cukup. Berapa jam ya? 2 jam. 2 jam lebih lah. Minusnya kemarin saya hampir nggak tidur semalaman saya nggak tidur sama sekali. Soalnya kan ya mulai startnya kan istirahat jam 2, jam setengah 3. Lalu ya dingin banget tuh guys. Jalur Padalarang itu juga lumayan guys, keren. Banyak kelok pergi juga, tapi memang tidak ekstrim ya, tidak tinggi gitu enggak. Jadi dia ya standar lah. Banyak truk-truk besar di sini. Iya nih, saya kayaknya bensin juga harus diisi ya. Oke lah. Oke, kita sudah dari isi bensin. Tadi ke Alfamart juga beli minuman. Menyegarkan tubuh. Jadi kita kalau lagi trip begini setidaknya harus minum yang manis-manis, terus dingin ya, supaya bisa lebih fokus lagi di perjalanan.
Wah, ini dari dulu nih saya bingung ini buah apa ya? Markisa kali, tapi bukan sih. Adanya biasanya di sini-sini doang itu. Pada larang Cianjur, arah-arah Cianjur, pada larang inilah tuh ya, kuning-kuning gitu. Orange kadang-kadang kan. Oke, kita saat ini sudah di Cipatat. Tadi udah ngelewatin kantor polisi Polsek Cipatat. Mantap. Saya suka itu foto-foto di apa ya, pokoknya sih ikonik, yang ikonik, alun-alun atau apa yang ada ikoniknya lah, saya suka itu. Nah teman-teman, jadi kalau arah Bandung mau ke Tangerang atau apa, bukan lewat tol ya, lewat jalur lama ya, jalur standar pada larang Cianjur. Nah sebetulnya yang ada apa, kelok-kelok itu hanya di puncak dan ya beberapa di Padalarang ya. Tapi sesudah itu kayak di Cianjur itu tidak ada tanjakan. Kayak di Cipatat ini tidak ada tanjakan. Semuanya adalah lurus begini. Panjang aja. Kalau lewat jalur sini kalau malam itu enak banget deh. Nah, dulu saya pas lagi ke Bandung itu saya foto di sini. Kita foto juga di sini. Ini paling khas jembatan ini nih. Setahu saya nanti udah jembatan ini itu Cianjur. Nah, kalau ada agak sore nih, wah tukang kopi-kopi banyak di sini. Gapura ya jadinya ya. Mantap. Waktu dulu saya malam-malam dia terang semua. Sekarang kita foto lagi di sini. Oke, yuk foto yuk. Oke, sudah selesai foto-foto. Kita jalan lagi, nengok kiri, nengok ke kanan, lanjut. Mainkan. Masih panas guys. Tuh, ini maksud saya banyak jualan-jualan begini loh. Di jembatan juga tuh. Jadi ini spot buat istirahat. Jadi buat teman-teman motor kalau udah arah Bandung sini ya, mau ke Garut, pasti udah tahu. Jadi ini lapak-lapak ini itu juga bisa kayak kemarin saya tidur di Kampung Brusel. Jadi kalau kita letih gitu, itu ada beberapa spot yang bisa buat jadi tempat beristirahat malam. Kalau kita mau istirahat ya, kita ngantuk atau apa, jangan dipaksa. Jadi ada beberapa spot. Salah satunya adalah Taman Kebun Raya Cibodas. Itu banyak warung-warung yang menyediakan tempat istirahat. Cuman kalau dulu itu masuknya itu nggak bayar. Kadang-kadang kalau terlalu malam gitu, kan ini kan kita ngomong udah malam ya, itu biasanya penjaganya udah nggak ada ya, tapi sekarang kadang ada. Jadi udah ada restitusi bayar di situ. Dan pas lagi kita parkir di warung, kalau dulu itu kita cuman bayar parkir aja 10.000. Nah sekarang kita itu bayar di restitusi, bayar parkir, dan kita ada bayar inap. Kalau nggak salah ya, kayak udah lama ya, kalau nggak salah 15.000 bayar inap gitu. Nah kalau enggak ya teman-teman bablas nih, salah satu spotnya lagi adalah yang tadi itu di jembatan itu, di Gapura itu juga kan banyak yang jualan-jualan. Kita beli Indomie kopi di situ, lalu kita numpang istirahat. Mungkin 2 jam, 3 jam, atau mungkin sampai pagi kita baru start lagi, kita gas lagi, itu bisa di situ. Jadi ya kalau buat teman-teman ngebolang udah pasti tahu lah. Cuman ya kalau yang belum tahu dan mau mencoba, ya nggak apa-apa.
Kalau untuk teman-teman bolang ya, kecuali bawa pasangan ya, bawa istri atau mungkin bawa pacar ya, janganlah penginapan gitu kan. Santai saja, lari 60, 50 udah cukup. Soalnya ya itu jangan terforsir, karena otak kita tuh udah cukup letih ya, otak letih karena ketemu macet, kita harus berkendara kan. Jadi harus nikmatin lah gimana kita entertain diri kita sendiri di dalam kendaraan itu. Kalau buat saya suka berkendara. Sama halnya kayak saya suka yang lain, hobi-hobi saya yang lain itu sama. Saya nggak pilih-pilih. Contoh gini, teman-teman kalau mancing nih, kita lagi mancing. Kalau kita ngincer ikan ya ke pasar, pasti itu lebih bagus, lebih murah, lebih besar. Tinggal milih ke pasar. Kalau kita mancing mau dapat gentakan ikan, menurut saya kita ke pemancingan yang baramudi atau enggak yang bandeng. Nah, kalau baramudi kan kakap putih itu. Nah, itu gentakannya waduh, ampun. Mantap. Di bagian Pertamina itu banyak pemancingan baramudi. Kilo ya, guys. Tapi kalau mau lihat gentakannya, wah cobalah itu. Coba. Di Sungai Tahang itu juga banyak pemancingan bandeng. Itu coba, bandeng gede-gede itu. Itu gentakannya wah mantep. Di Bagan mah gimana pun juga, kecuali kuro dapatnya kalah deh. Soalnya kan mau dapat alu-alu juga kan dia nggak lompat-lompat. Dia berat aja. Gitu. Jadi kalau di laut, kalau kita mancing, kalau buat saya pribadi, saya suka segala sesuatu, suasana dan kondisi di lautnya. Mau itu hujan, mau itu badai, apapun, ketar-ketir gimana ya, tapi itu enak. Berbahaya ya, itu salah satu suasananya gitu loh. Itu tantangannya mancing. Ikan itu adalah apa sih namanya, bonusnya lah. Ya kalau boncos ya udah, besok coba lagi, besok lagi boncos lagi, coba lagi. Sama kayak kita naik gunung. Masa naik gunung cuma ngejarnya pelang kan, waduh lucu sekali. Tapi tidak seperti itu kalau buat saya. Kondisi alamnya itu, kondisi suasana camp di campersnya, atau enggak persiapan kitanya, atau enggak kita pas lagi kita mau summitnya, dinginnya, itu perjuangan kita tuh, itu yang nilai. Kalau buat saya itu nilai pas lagi momen saya naik gunung, pas lagi di pelangnya, di puncak ya, itu adalah bonus dari begitu persiapan dan pengorbanan semua waktu kita, budget kita, itulah dia. Itu naik gunung. Motor tujuannya itu adalah bonus. Kalau mengincar tujuan ya travel pakai pesawat enak, mobil enak. Kalau kita touring, mobil kayak motor, tapi mobil pasti ya agak lebih nyaman ya, karena kan nggak kena nahan angin banyak gitu. Capek, pegal juga. Saya naik mobil itu pernah hari ini di Jogja, pagi-paginya di Magelang, sorenya itu udah di Semarang, paginya itu udah di Pati, besoknya di Ungaran, lusanya pulang. Cuma 2 hari itu rutenya begitu. Capek kan? Lumayan, bukan lumayan lagi gitu kan ya. Tapi saya suka mau gimana gitu kan. Kalau motor ya seperti ini, kita nahan angin, kita ngantuk, kita nggak tidur, kita explore. Tapi saya suka kondisi itu, saya suka persiapan apa yang kita harus bawa nih, jaket, wah ini semua pernik, kaos kaki lah, apalah, baju apa, itu dari situ aja saya udah suka. Lihat pemandangan kanan kiri, itu indah banget. Macet ya agak bete sih. Namanya macet, tapi ya udah, itu kan kondisi ya. Balik lagi kayak tadi, udah kayak di gunung,
saya kena badai, nggak boleh muncak. Ya bete sih, tapi mau nggak mau, coba lain kali. Mancing kena badai, aduh. Saya itu mancing itu, aduh parah deh. Udah, maksudnya ngelihat bagian depan itu roboh. Orang itu mancing, alat-alat cempung semua, itu bukan nggak pernah. Itu udah kondisi. Kita nolongin gimana nih caranya nih gitu kan. Ya besok coba lagi, jangan kapok. Oke, kita lanjut lagi. Thank you nih guys. Jadi ya kita sharing aja. Saya suka sharing. Oke, ini kita sudah ada di Cianjur, pertokoan Galenggang, pasar tradisional Cianjur. Kalau pagi-pagi ini kita bisa makan, saya mau makan bubur Cianjur di sini. Soalnya kan kalau khasnya Cianjur kan buburnya ya. Nah tuh guys, yang dibilang beras-beras Cianjur tuh. Jadi saya udah pernah nih, kita bisa nyambung sama Kerawang guys. Nah itu pas lagi jalur alternatifnya ya, jalur kampung ya, itu sawah semua. Kalau buat saya dari Bogor ke Bandung, ini ada jalur tercepat dan terenak. Memang sih agak bosen ya, karena lurus aja. Oke. Di perempatan tuh dia Cianjur, mantap guys. Dari dulu saya tuh penasaran ya, alun-alunnya Cianjur itu deket mana gitu. Kayaknya saya penasaran aja sih, saya pengen foto di alun-alun Cianjur. Ini dia guys, pusat kota Cianjur ya, ada mallnya juga ntar di depan. Tadi itu ada taman kotanya juga. Oh tuh guys, pusat kota Cianjur, alun-alun Cianjur, Istana Cipanas. Oh iya bener, deket banget. Ini kan mallnya nih. Kalau kita mau ke puncak, belok ke kanan, tuh dia. Nah kita lurus yuk. Oh guys, pasti ini nih guys. Wih itu dia tuh. Wih, sampai. Keren. Tuh dia guys, alun-alun Cianjur. Mantap. Yuk foto yuk. Kita nggak lama sih, langsung foto, langsung jalan lagi. Yuk. Oke, sudah foto-foto. Kita lanjut lagi. Karena tadi udah sempat melipir dikit, kan nggak tahu Proboden apa enggak. Kita jalur pakai ini, pakai maps lagi. Lanjut. Nah, jadi saya gitu tuh guys. Nggak bisa dipatok. Saya enak-enak perutnya aja. Jadi ketemu desa, ketemu kota, apa yang ikoniknya di sana. Ayo kita foto. Gitu. Hehehe. Sekarang kita explore. Ada Kawasaki di sini. Kita sekarang explore kota Cianjur. Kapan ya saya explore kota Cianjur ya? Dulu pernah. Cianjur Selatan dari Megalitikum. Nah teman-teman juga harus ke Megalitikum. Saya juga pasti penasaran. Mungkin suatu saat nanti saya balik lagi ke Megalitikum. Tuh dia, wih, ikoniknya lampu gentur. Cuman kalau spot kayak gini kita nggak bisa foto guys. Maksudnya ya padat ya. Guys, kita masih di Cianjur, tapi sebelah sananya sudah ada bukit-bukit ya. Nah, jadi kalau udah di daerah-daerah seperti ini nih, udah mulai nanjak dikit aja. Soalnya memang
kan Gunung Gede Pangrango ya, dua gunung itu ada masuk ke Kabupaten Cianjur juga gitu loh. Guys, jam berapa nih? Tuh, jam 16.50, jam 4.50, ya jam 5 lah ya. Udah mulai berkabut guys, udah mulai dingin banget. Jangan dong, jangan macet dong. Soalnya kalau saya masuk puncak 2, bukan puncak 1, agak muter guys. Cukup putar. Kalau puncak 2 sih so far setahu saya sih belum pernah macet ya. Nah, ini dia perduaannya nih ya guys. Kalau mau ke Istana Cipanas lurus, kalau mau ke Mekarsari belok kanan. Ini kalau mau puncak 2 bisa lewat ke kanan ini. Masih kosong situ, masih kosong. Saya coba dulu lah. Puncak 1, kita pilih puncak 1. Nah, ini yang apa namanya? Gangnya Gunung Gede Pangrango Via Putri. Bentar lagi nih. Kalau masih buka sih saya mau coba mampir ke oleh-oleh saya biasa. Nah, ini belokannya ke Putri. Bisa lewat belokan ini tuh, atau enggak bisa belokan yang depannya. Ada 2 jalur belokan. Ini dia belokannya. Kita sampai di Istana Negara Cipanas. Nah, kalau udah ketemu Istana Negara, ketemu pasar ini, kita sudah mulai pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Kita mau mampir. Lagi padat banget lagi guys. Susah nih. Yang jelas kita mau mampir dulu. Tuh dia. Kawai. Kita beliin dulu. Udah. Tata. Guys. Nah, Taman Cibodas ya. Oke, kita lanjut. Saya senang nih pulang-pulang begini nih, dapat jalanan nih. Mudah-mudahan ya nanti di depan juga semuanya begini. Lancar. Mantap banget. Gak sangka saya libur 3 hari puncak kosong begini. Guys, waduh. Mendadak Mayday nih, hujan. Kusut. Masih di atas lagi. Mendadak banget hujannya. Udah, langsung merapat. Guys, waduh. Hujannya tuh guys. Parah banget. Karena kalau di rumah kita lanjut lagi ya. Ini di mana nih guys? Biasa di rumah ini mah. Tata, akhirnya sampai guys. Sekarang itu jam 8.05. Mantap. Nah, ini dia. Wah, perjalanan luar biasa. Dari rumah saya ke Jakarta, lalu ke Purwakarta, ke Bandung Selatan, lalu pulangnya lewat Padalarang dan Puncak ya, Cianjur Puncak. Nah, luar biasa. Akhirnya sampai juga ya. Seperti biasa, kemarin pas lagi berangkat malahan kayaknya saya lupa catat. Nanti saya lihat ya di videonya itu saya berangkat di kilometer berapa, sekarang pulang di kilometer berapa. Dan yang kali ini kilometernya di berapa? Di 348. Rambut saya tuh
kacau balau. Ya sudah, thank you udah ngikutin perjalanan satu hari ini ya. Oke, sekarang saya mau istirahat dulu. Besok masih libur. Ya, ditunggu video selanjutnya. Belum tahu nanti besok apa bulan depan mau kemana dulu, kita belum tahu ya. Oke, bye bye. See you at the next video. Bye bye.